Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Mari kita bersama-sama menjabarkan ya. Tidak ada suhu, tidak ada cupu. Kita selalu ingat posisi kita manusia di saat membaca berarti subjek sementara. Asli daripada posisi diri manusia itu ada di objek. Bila mana di saat membaca itu berarti posisinya subjek. Setelah selesai membaca langsung ke objek. Jadi langsung maknanya itu ke diri kita sendiri dulu. Ya, kita bahas jangan sampai terlena di suasana subjek. Karena ini ayatnya Gusti Allah, yang berhak penuh subjek adalah Gusti Allah ya. Yang berhak subjek adalah Tuhan. Kita di saat mengikuti gayanya Tuhan jangan lama-lama ya. Kalau kita mengucapkan berarti ngikut gayanya Tuhan, jangan lama-lama. Kita harus kembali ke posisi semula sebagai objek. Yuk kita baca bersama-sama. Bila mana tulisan kami ini ada yang salah, ada yang kurang, itu biasanya Gusti Allah sengaja agar para subscriber itu teliti. Kan kita sama-sama belajar. Saya bukan guru, bukan, kan tiada cupu, tiada suhu. Artinya kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar untuk meluaskan, selalu meluaskan. Jangan cuma berhenti di ini ya. Ayo kita sama-sama meluaskan. Bagi yang belum baca Al-Baqarah ayat 1, ayat 2 mohon dibaca. Karena ini ada arti secara per huruf, secara spesifik. Ini di Al-Baqarah 1-2 ini sudah diterangkan. Jadi ini karena lanjutan, kami langsung kalimatnya. Ya, coba bareng-bareng. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard ada di-nya karena itu tarkib. Qalu innama nahnu muslihun sedikit sulit, muslihun bukan muslihun ya. Ya, kita kalimatnya perhatikan ya bareng-bareng. Dan bila dikatakan kepada mereka, nah, kalau sudah mereka, kita juga kena ya. Karena yang ngomong Gusti Allah. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kita bahas yang dimaksud kerusakan yang mana. Kita perhatikan ke dalam diri kita di muka bumi. Jangan langsung berfokus kepada lahan atau langsung ke umpamanya hutan digundulin, jangan langsung ke situ. Kita lihat mufsiduna sama tufsiduna. Ini di belakang ada wawu dan alif, ini di belakangnya ada wawu dan nur. Ayo kita dan nun ya, kita luaskan ya, kita luaskan. Ini sangat tipis bedanya. Kalau kerusakan di sini di yang pertama ya, ini nanti kerusakan juga membuat kerusakan di muka bumi ini lebih condong kepada suara. Ya, kita luaskan kerusakannya seperti apa? Karena di muka bumi semuanya luas. Ya, semua luas. Ayo kita luaskan. Contoh dari kalimat siapa gara-gara ucapkannya rusak hubungan keluarga. Ya kan membuat kerusakan di muka bumi. Gara-gara ucapan hubungan keluarga putus. Gara-gara warisan hubungan keluarga putus. Ya ini karena ini kalimatnya wawu dan alif. Ini berarti ada hubungannya dengan frekuensi.
Nah, suara itu ada hubungannya dengan frekuensi. Contoh ayat 1. Ya, saya contoh ayat 1 Al-Baqarah. Ini suara hubungannya. Kalau bacanya alif lam mim, itu berarti membuat kerusakan. Menghilangkan satu huruf mim kan berarti menghilangkan yang merusak. Aslinya kan begini, aslinya nih mimnya 2, ini kan ditasdid. Kalau bacanya cuma alif lam mim, berarti membuat kerusakan secara frekuensi, secara suara. Lah bagaimana bacanya? Alif lam mim, mimnya ditandul. Alif lam mim, mimnya ditahan. Kalau alif lam mim berarti sudah membuang satu huruf. Ini secara suara. Jadi mohon kalimat Al-Quran yang 6.000 ayat lebih, hati-hati. Siapa yang membuat kerusakan? Ya, kalau ini kan yang ngucapin Gusti Allah. Di saat kalimatnya mereka, kita sebagai subjek apa objek kena, ya. Ini secara kalimat di dalam Al-Quran ribuan huruf, ya, jutaan huruf bahkan, ya. Hati-hati, jangan sampai merusak sistem suara. Di sini sistem suara. Jadi mengucapkan sesuatu yang ada hubungannya kerusakan saudara, hubungan pertemanan, hubungan kerja. Ini intinya dari suara, intinya. Jadi hati-hati, Al-Quranul Karim ini maknanya 7 lapis bumi tersurat yang Al-Quranul Karim. Kalau Al-Quranul Qadim 7 lapis langit tersirat. Jadi hati-hati, kita mempelajari maknanya minimal lebih dari 3 lapis, jangan cuma 1 lapis. Jadi kalau diperhatikan ini hurufnya, berarti ini, ya, kalimat yang membuat kerusakan ini dari sistem suara, ya, gara-gara suara, ya. Wah, itu milik saya, itu hak saya. Ini keakuan lagi, ya. Jadi mohon diluaskan. Jadi ini lebih condong kepada suara, gara-gara suara, ya. Orang bisa sakit hati, ya. Ya ini condongnya dari suara. Kalau yang ayat 12-nya, ya, di ayat 11. Ala, ini kan panjang juga. Ini guna. Innahum humul mufsiduna wala killa, tulisannya kinla. Tapi kalau mau mencari makna, bacanya asli. Kalau mau mencari makna, kalau secara ucapan dawam, ya hukum tajwid. Ini kalau mau mencari makna, ya walakin. Tapi kalau secara dawam mengucap walakilla yash'urun, bukan yas'urun, ya. Apalagi kok la yas'urun, salah 2. Berarti merusak huruf, membuat kerusakan di muka bumi. Nah ini, jadi kalau membacanya yas'urun itu sudah merusak huruf 2. La yash'urun, bukan alif, ini ain, ya. Nah ini siapa yang merusak? Ya, di sini kalimatnya, ayo kita perhatikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak ingat atau tidak sadar, tidak peka. Ini masih ada hubungannya dengan suara. Coba kalau ada orang baca alif lam mim, nah itu kan nggak peka, padahal salah, tapi ngakunya benar. Nah, kalau bacanya alif la, apalagi pendek, alif lam mim, nah itu sudah salahnya berapa? Ya, jadi kerusakan di sini hampir rata-rata dari suara. Jadi mohon diperhatikan seluas-luasnya. Ini ada kalimat non-nur. Ini juga mengakibatkan, ya, mengakibatkan termasuk
nun ini termasuk wilayah bumi bagian. Ya tadi kembali kepada warisan. Menggeser ukuran, ya batas wilayah, menggeser itu kan membuat kerusakan. Kerusakan jiwa manusianya, ya. Karena alam semesta ini kan miniaturnya manusia. Jadi kerusakan di muka bumi juga kerusakan di dalam jiwa kita. Ya, gara-gara bagiannya nggak pas, ada lahan yang kering, ada lahan yang basah, umpamanya sama-sama luasnya, tapi ada yang kebagian lahan basah, ada yang kebagian lahan kering, sama-sama luasnya, tapi membuat kerusakan hubungan keluarga. Ini banyak sekali, mohon diluaskan ya. Jadi di sini yang ayat 12-nya, dari suara juga mengakibatkan wilayah lokasi grup kelompok. Gara-gara ini ibaratnya, wah kamu ikut A, oh begini-begini, ini ibaratnya dalam satu keluarga partainya beda-beda. Ya, itu juga mengakibatkan hubungan keluarga rusak. Ini luas sekali. Jadi di sini hampir full rata-rata ucapan. Kalau di sini ucapan dan kelompok golongan wilayah apapun. Ini luas, mohon diluaskan. Wong ibaratnya di sini juga, ini kan nunya wilayah, ya wilayah termasuk wilayah yang disinggahi. Yang kita kerjakan, umpamanya pabrik ini, pabrik itu, sekolahan ini. Oh sekolahan saya lebih hebat, nah, sekolahan itu ini. Nah itu kan sama juga membawa bendera, membawa organisasi, membawa kelompok untuk mengolok-olok kelompok yang lain. Nah ini kira-kira yang membuat kerusakan siapa, Mak? Di saat kita manusia membaca ayat Al-Quran, di saat membaca, mengucapkan secara lisan, itu berarti posisinya subjek sementara. Setelah selesai membaca, kita kembali kepada kedudukan manusia itu sebagai objeknya Tuhan, objeknya Gusti Allah. Yang nggak peka terhadap dirinya itu salah, makanya kalimatnya, tetapi mereka tidak mengakui. Nah ini banyak sekali kan. Ya, jadi kalau membuat kerusakan di muka bumi, jangan langsung hutan ditebang, hutan dibakar, jangan. Luas maksudnya. Kan 7 lapis langit tersirat, 7 lapis bumi tersurat. Kalau kalimat ditulis itu berarti 7 lapis bumi tersurat. Ya, mohon diluaskan ya. Ini ada hubungannya dengan suara, kelompok, grup, organisasi, lahan, termasuk wilayah. Ya ini yang ayat 12-nya. Kalau ini hampir mayoritas dari suara. Bikin rusak keluarga, hubungan sama teman, hubungan sama siapa, ini dari suara. Hampir full dari suara kita, ucapan kita. Ya, kerusakannya hanya dari suara. Jadi mana yang inti sebenarnya hidup? Ya kita harus ingat bahwa inti hidup adalah kasih sayang. Kalau sudah kasih sayang itu berarti sifat, ya sifat, ya asma, ya af'al, ya zat, ya wujudnya Gusti Allah. Asmaul husna. Yang paling pertama Rahman, Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, kasih sayang. Kita manusia disuruh mengikuti kasih sayangnya Tuhan, af'alnya. Makanya di Indonesia itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu 1000%, apa 1.000.000%, bagus, jempol. Ketuhanan yang Maha Esa berarti orang yang sudah kerasukan Tuhan. Sifatnya sifat Tuhan, af'alnya af'al Tuhan. Perilakunya ngikut Tuhan, kasih sayang. Kalau setan kan kesetanan, berarti orang kemasukan setan.
Kalau ketuhanan berarti orang kemasukan Tuhan. Masa sih manusia kemasukan Tuhan? Ini ayatnya. Surat Shad ayat 72. Saya tiupkan rohku, napas. Ya. Surat Qaf ayat 16-nya, kami lebih dekat daripada urat leher. At-Taubahnya, jangan bersedih, Tuhan bersama kita, Gusti Allah bersama kita. Ayo, ya. Berarti orang kalau sudah berketuhanan yang Maha Esa, sama juga bermanunggal, bertauhid. Ya. Perilakunya kasih sayang, tapi di situ ada sistemnya, garis sunatullah. Jadi kasih sayangnya juga nggak semena-mena, ada aturan sunatullahnya. Empan papan, situasi dan kondisinya diterapkan. Ayat 13, ayo kita perhatikan pelan-pelan. Wa idza, ya, kalau wa idza berarti menghilangkan titik. Ya, wa idza bukan wa ida, ini juga sama. Wa idza, nih orang dulu dal besar, wa idza. Wa idza qai bukan ki, ya. Wa idza qai bukan ki. Kalau bacanya wa idza ki, ya sudah merusak huruf, itu sama juga merusak huruf. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Makanya kami selalu mohon bila mana tulisan kami ada yang salah, ada yang kurang, mohon diluaskan. Kan kita sistemnya sahabat. Kami nggak mau dipanggil guru, nggak mau. Ayo kita sahabat. Karena kalau sistem sahabat berarti sistemnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya murid 114.000, itu bukan disebut murid, disebutnya sahabat. Kalau sudah sahabat, ibarat belajar kelompok, saling mengisi, saling mengungkapkan masukan, diolah bersama. Kalau sistem guru murid, ada segan mau nanya, murid mau nanya takut, segan duluan sehingga ilmu nggak terkupas. Perhatikan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Napas, ya. Ala innahum as-sufaha walakin la ya'lamun. Tulisannya walakin, ya, dibaca walakillah karena idgham bila guna. Tapi kalau mau mencari makna ya dibacanya walakin. Kalau mau mencari makna, ini sistem dawam. Ini ada al-ta'rif ini. Al-ta'rif banyak sekali. Jadi kalau kita membaca bawahnya, ayo perhatikan. Artinya perhatikan. Apabila dikatakan kepada mereka, ayo kita posisinya, kalau mereka ya kita juga, ya, manusia, ya. Berimanlah kamu. Apabila dikatakan mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimanlah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman. Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang yang bodoh tetapi mereka tidak tahu. Jadi di sini kalimatnya ada orang merasa pinter. Di saat ada orang yang beriman, itu dianggap itu orang bodoh. Kalau orang beriman ya seperti saya, ahli segala-galanya, ahli kitab, ahli tafsir. Itu kalau orang yang beriman kan orang yang merasakan kenyamanannya Tuhan. Surat ini lagi.
Kalau kalimat, ya, kalau kalimat itu baru ungkapan saya beriman, itu baru ungkapan, belum ditulis sebagai orang yang beriman, baru ungkapan. Jadi kalau orang yang beriman, walaupun hebatnya kayak apa, pinternya kayak apa, kalau masih ragu satu, masih nggak nyaman, kalau masih langsung menjustis sesuatu apapun tanpa dipikir dahulu, ya, karena nanti berhubungannya dengan Al-Baqarah 115 ini, ya, Al-Baqarah 115. Kalau menjustis sesuatu tanpa berpikir dulu, berarti surat Qaf-nya nggak ada di dalam diri kita. Kalau surat Qaf-nya ada di dalam diri kita, ya nggak berani langsung menjustis, menghukumi. Ya. Ini adalah orang yang beriman itu rata-rata sifatnya merasa bodoh. Rata-rata orang yang beriman secara rasa itu rata-rata, saya perhatikan ini, orang yang beriman secara rasa, yang sudah melakukan loh, yang sudah mengerjakan keimanannya itu merasa bodoh. Merasa bodoh, makanya di sini disebut itu orang bodoh ya nggak mungkin beriman lah ini. Padahal kalimat iman itu orang yang sudah mengerjakan kenyamanannya, orang yang sudah merasakan kenyamanannya. Amanu, iman, nyaman, damai, sentosa, aman, damai di dalam kolbunya. Kolbunya itu sudah tidak berkecamuk. Di sini sudah nanti di neraka bagaimana, nanti disiksa bagaimana, sudah nggak ada, sudah kosong, sudah suci, tidak ada prasangka apapun terhadap Tuhannya, nggak ada prasangka apapun terhadap hamba-hambanya, tidak ada prasangka apapun terhadap makhluk-makhluknya. Ya, prasangka apa saja, ucapan apa saja. Kami contohkan lagi kepada hewan. Jikalau kita melihat hewan memakan makanan kita, langsung kita menjustis, ini makanan saya, ini semut kurang ajar, berarti itu belum beriman, belum nyaman lah, orang masih marah-marah. Padahal itu semut makhluknya Gusti Allah. Ada kecoa masuk ke makanan, marah-marah, kecoa kurang ajar, ini nanti bawa penyakit. Sudah suudon dulu, nanti hadisnya ana indalboni abdibi, Gusti Allah mengikuti prasangka hambanya. Lah ini kan repot. Jadi orang yang sudah beriman secara perilaku, sudah nyaman, sudah netral, di sini sudah nggak ada bendera apapun, sudah nggak ada wujud apapun kecuali wujudnya Gusti Allah. Itu jadi mohon bila mana kami kurang luas cara penjabarannya, mohon diluaskan ya. Kalau kalimat merusak jangan langsung hutan digundulin, jangan laut diuruk, jangan, luas banget. Jadi makna membuat kerusakan di muka bumi sangat amat luas, tidak ada batas untuk memaknai, untuk menjabarkan, tidak ada batas. Ayo, nanti surat Al-Baqarah 115-nya, sesungguhnya ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Luaskan, nggak ada mentoknya. Kalau kita memaknai sesuatu sudah berhenti, nanti kurang luas, keder sendiri, tersiksa batinnya. Jadi kita kontrol, apakah kita selama ini sudah merusak Al-Quran secara huruf, ya, secara ucapan, dikontrol. Kalau tidak tahu, belajar. Kalau sudah tanggung, susah Pak. Artinya, saya ulangi lagi, mohon diartikan. Di saat mengartikan, kita juga harus tahu subjek, predikat, objek. Dari sistem kalimatnya juga dibaca.
yang mana yang subjek, yang mana yang predikat, yang mana yang objek. Ini tulisannya, kitanya pas baca ada di mana. Harus apa ya? Harus dinamis, jangan berhenti di situ, dinamis. Saya membaca berarti subjek, tapi saya sebagai objek. Ayo terus dinamis. Jangan pas baca kita posisinya kerayu oleh subjek, terlena oleh posisi subjek. Nah, kalau kita membaca Al-Quran selalu dan selamanya sebagai subjek, berarti kita secara tidak langsung sudah mengikuti, sudah memakai gayanya Tuhan. Ya, kalau kita membaca Al-Quran posisinya di subjek aja nunjukin orang mulu, berarti sudah terbawa oleh suasana subjek, terbawa oleh suasana Tuhan, mengakui ayat Tuhan tapi tidak mengakui firman-Nya Tuhan. Itu sudah ada videonya, ada berapa? Kalau nggak salah ada 3 seri, sudah 3 bulan yang lalu ya. Jadi hati-hati di saat kita membaca Al-Quran, itu kan posisi asli manusia itu kan ya objek. Kalau kita subjek selamanya, ya merusak juga. Jadinya merusak hubungan, merusak diri kita sebagai subjek. Itu aja. Jadi mohon diluaskan ya, mohon diluaskan. Nanti ada sambungannya lagi. Bila mana ada yang belum nyimak ayat 1, ayat 2-nya Al-Baqarah, mohon ya, mohon disimak. Ini rincian semua ya, rincian ya. Judulnya intinya adalah tugas kita manusia itu berkasih sayang di muka bumi. Cukup sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas.